Is there anybody out there? Is there anybody left who cares? All I wanna do is dance here in Wonderland. I've been hiding from a big bad world. You can find me in the things that hurt. We don't need to understand here in Wonderland. La 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 la. We don't need to understand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin Mbak Cinta. Sukutan diam. Doaan ayam berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi Rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Terima kasih. Selanjutnya kita Asmaul Husna. Oke, disiapkan. Duduk yang rapi ya. Silahkan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahar, ya Wahhab, ya Razak, ya Fattah, ya Alim, ya Qabid, ya Basid, ya Hafid, ya Rafi, ya Mu'is, ya Mudil, ya Sami, ya Basir, ya Hakam, ya Adil, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Adim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Kabir, ya Hafid, ya Muqim. Sebelum kita masuk ke materi, siapkan terlebih dahulu ya. Yang pertama, Ahmad Azaria Afram Ramadan, Aira Sima Putri Danis, Akmal Alivia, Tristin Humairo Balkis, Aulia Asifa, Endriana Mumtazah, Amira Nadifa Delul Haq, Anindya Salasabila Apriliani. Baiklah anak-anak, tadi kita sudah Asmaul Husna, sudah bahas absen. Semoga dengan bacaan tadi Asmaul Husna, belajar kita hari ini lebih mudah dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Oke, selanjutnya nanti hari ini kita belajar itu harus sungguh-sungguh ya. Siapkan itu mentalnya, siapkan konsentrasinya. Jadi kalau fokus belajar apapun pasti mudah, pasti bisa. Termasuk hari ini, nanti kita belajar mengenai tematik muatannya IPA dan Bahasa Indonesia. Dalam IPA nanti kita belajar mengenai penyakit yang ada pada organ pencernaan manusia.
Di bahasa Indonesia kita belajar mengenai apa? Iklan, baik cetak maupun elektronik. Kita harus semangat, kita harus yakin, kita harus percaya diri bahwa pelajaran itu mudah, tidak ada yang sulit. Konsentrasi, percaya diri, yakin dengan kemampuan masing-masing. Paham? Jelas? Siap? Siap? Oke, terima kasih ya. Oke, semangat. Oke, hari ini kita belajar tadi yaitu IPA dan Bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua macam. Ada dua tujuan. Yang pertama yaitu kita paham mengenai iklan media cetak dan iklan elektronik beserta ciri-cirinya. Ciri-ciri iklan media cetak itu apa? Ciri-ciri iklan media elektronik itu apa? Yang kedua adalah kita bisa menjelaskan penyakit yang ada pada organ pencernaan manusia. Penyakitnya itu namanya apa, disebabkan oleh apa, terus bagaimana cara mengatasinya. Ya, di dua itu tujuan kita. Oke, jadi nanti disimak materinya biar semuanya paham dan bisa. Baiklah, untuk selanjutnya nanti kita mengenai materi kita yang harus kita bahas hari ini akan saya sampaikan. Nanti juga ada slide di video atau video di YouTube tadi akan saya play atau saya putar. Tapi sebelum ke sana, saya sampaikan dulu materi kita hari ini secara lisan ya. Di bukunya dilihat di tema 3 muatan bahasa Indonesia mengenai iklan. Iklan ada berapa macam? 2 apa 3? 2, pinter. 2 itu apa saja? Iklan media cetak, bagus. Satu lagi, iklan media elektronik. Iklan media cetak itu terdapat di mana? Adanya di mana? Di koran, pinter. Nah, yang keras kalau jawab, nggak usah malu-malu. Di koran, apalagi majalah itu iklan media cetak. Berarti yang dicetak. Ya, itu iklan media cetak. Kalau iklan media elektronik di mana kamu melihatnya? Televisi. Punya di rumah? Afram punya TV enggak? Punya enggak, Afram? Enggak punya. Tapi iklan elektronik ini ada di mana? Di TV. Apalagi di mana? Radio. Ada lagi di mana? Kalau kamu nge-game, ada iklannya apa enggak? Lihat YouTube ada iklannya apa enggak? Ada. Ini di mana? Handphone. Di mana? Di internet. Itu juga ada iklan. Nah, itu iklan. Apa contoh iklan yang kamu pernah lihat? Yang elektronik. Obat apa, Cin? Ya? Obat panas. Oke, bagus. Biasanya ketika kamu lihat sinetron, lihat video, lihat apa? Drakor atau drakor, iya kan? Ada drakor. Nah, biasanya ada iklan ya kan? Nah, iklan itu mengganggu apa enggak kira-kira aja? Jika pas asik nonton film ada iklan, waduh kok iklan itu ya? Ah, ada iklan. Jadi Mbak Cinta ngomong iklan mengenai iklan obat. Ada lagi yang pernah lihat iklan apa selain obat? Iklan apa, Nabila? Iklan permen. Permen apa? Permen min. Oh, permen min. Aduh ya, tapi bener enggak apa-apa. Bagus itu iklan permen. Ada lagi iklan selain itu? Iklan sampo. Apalagi? Iklan sabun. Bagus. Ada lagi? Iklan pembersih lantai. Berarti semua itu pernah lihat iklan ya. Oke, pinter, luar biasa. Itu iklan. Kalau kamu lihat ya, iklan itu ya di baik cetak atau elektronik itu ada ciri-cirinya, ya kan? Kamu lihat sekilas itu punya ciri-ciri. Seperti halnya kalau kamu melihat hewan, bisa ayam atau bisa burung, itu punya ciri-ciri, ya enggak? Kalau burung apa ciri-cirinya? Punya sayap. Kalau ayam punya apa? Punya tanduk di kaki. Iya kan? Nah, itu ayam kan, yang lainnya kan enggak ada. Nah, iklan itu juga punya ciri-ciri. Kira-kira ciri-cirinya apa yang bisa kamu sampaikan ke Pak Aziz? Apa ciri-ciri iklan? Satu saja.
boleh cetak, boleh elektronik. Ayo, ada yang tahu apa ciri-ciri iklan? Satu saja. Dari segi bahasa boleh, Pak, bahasanya gini, Pak. Pak, gambarnya gini, Pak. Pak, waktunya pendek, Pak. Atau Pak bagaimana? Silahkan angkat tangan, berpendapat. Cinta, apa Jin? Iklan harus bersifat objektif, jujur, dan tidak menyinggung pihak lain. Bagus sekali. Mantap. Kata-kata yang digunakan harus singkat, jelas, dan mudah dipahami. Betul. Terima kasih. Muatan selanjutnya kita bahas IPA. Tadi sudah saya sampaikan di awal, IPA itu kita bahas yang namanya apa? Organ ataupun gangguan pada organ pencernaan pada manusia. Bagus. Kita selama hidup sampai kamu usia berapa sekarang? 11 tahun. Ada yang 10 tahun? Ada yang 20 tahun? Tua men Pak ya? Enggak ada ya. Bagus. Jadi kita rata-rata usia 11 tahun. Pernah sakit perut? Pernah sakit gigi? Pernah sakit usus? Kok tahu kalau itu usus sakitmu? Tidak tahu. Nah, intinya segala yang kita sakit mulai tempat kita makan ya, maksudnya kita makan mulut ya, sampai kita buang air besar, itu adalah semua sistem pencernaan manusia. Dan kita sampai umur yang saat ini, seperti kamu usia 11 tahun atau 10 tahun, pernah merasakan sakit itu semuanya. Sakit perut, lambung, mah, dan sebagainya, ya kan? Nah, rasanya bagaimana rasanya? Enak apa enggak? Enggak enak ya, oke. Maka dari itu gini, coba sebutkan, saya pengen tahu apa saja gangguan organ pencernaan yang kamu ketahui. 1, Gigi berlubang. 2, Ada usus buntu. 3, Sembelit. gigi berlubang sekarang. Itu betul semua jawabannya. Bagus, cerdas. Gigi berlubang, biasanya lubang itu bagian mana? Depan atau gigi yang apa yang runcing ini, gigi taring, apa yang belakang yang geraham? Belakang. Lubang ya. Gimana rasanya? Enak apa enggak? Tidak. Oke, itu gigi berlubang ya. Nah, terus kalau usus buntu di mana? Perut apa di mana? Di perut kan? Rasanya itu luar biasa. Ketika kita kena penyakit itu nyeri, bahkan seperti kita terbakar di perut. Ya, sama sembelit. Seperti apa? Sundukan kalau orang Jawa ya. Adik sembelit itu nyuri di perut yang mana terasa sakit sekali. Nah, itu semua ada yang namanya penyebabnya. Mulai dari makanan kita sehari-hari yang kotor. Kalau makan karena sudah lapar sekali, lo langsung ambil nasi pakai tangan. Nah, itu sehingga kamu sakit perut tanpa cuci tangan. Itu juga bisa mengenai ndak bersihnya tangan kita. Bisa juga karena yang kita makan ndak sehat atau kotor. Air yang dimasak mungkin tidak sampai belekutukan kalau orang deva, atau sampai suhunya panas sampai mendidih ya kan. Nah, itu juga bisa kalau kamu minum juga bisa membuat sakit perut ya kan. Seperti Ira itu kalau di sekolah 2 hari sakit sehari, 3 hari sakit 2 hari. Nah, itu kenapa kira-kira? Makananmu apa? Kira-kira makanan. Nah, kadang kalau kita makan pedas kita sakit perut. Kita makan terlalu cepat juga sakit perut. Atau makan terus tidur kayak Akmal, makanya gendut ya. Nah, itu juga bisa sakit perut. Mau makan enak bawanya tidur. Itu Pak apa ndak boleh? Ya ndak boleh kan baru makan. Sehingga apa? Sakit perut atau begah atau bisa kena mah. Ya kan ndak? Nah, itulah makanya kita harus menjaga kita dari sakit perut itu, mulai dari penyakit semua itu, sakit gigi, mah atau lambung, atau kita cegah. Bagaimana? Dengan cara hidup yang sehat, makan 4 sehat 5 sempurna. Oke, luar biasa. Untuk materi ini akan saya tampilkan mengenai sumber belajar Pak Aziz, pentingnya makanan sehat bagi tubuh ya. Disimak, dilihat, dicatat. Nah, karena nanti ada tugas yang berasal dari materi ini.
Ada tugas kelompok. Ini ada 4 kelompok kan? Nah, ada tugas kelompok, ada juga tugas individu. Ya, disiapkan alat tulisnya, disimak videonya baik-baik sampai selesai. Siap? Siap. Kurang kompak. Siap? Siap. Saya play semaksimal mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita belajar tema 3 subtema 2 mengenai pentingnya makanan sehat bagi tubuh dengan materi muatan nanti yaitu mengenai iklan dan juga gangguan pada organ pencernaan manusia. Maka dari itu, simaklah materi berikut ini. Ciri iklan media cetak yaitu 1. Disebar melalui media cetak. 2. Ditulis menggunakan bahasa semi formal. 3. Penjelasan informasi produk cenderung panjang dan detail. 4. Hanya bisa dilihat atau dibaca saja. Coba kalian perhatikan video berikut ini. Dengan segudang manfaat mengonsumsi sayur dan buah, kini tak ada alasan lagi untuk tidak mengonsumsi kedua jenis makanan yang bergizi tinggi ini. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Video tersebut merupakan contoh media iklan elektronik. Ciri-ciri iklan elektronik yaitu 1. Hanya sekilas. 2. Menggunakan indera penglihatan dan pendengaran. 3. Menggunakan gambar bergerak dan suara. 4. Bersifat informatif. Pada iklan tersebut, kita diajak untuk mengonsumsi makan sehat. Mengapa demikian? Ada yang tahu kenapa demikian? Nah, sekarang ayo kita simak video macam-macam penyakit pada organ pencernaan berikut. Penyakit yang mengganggu organ pencernaan manusia adalah MAH, diare, sembelit, tifus, radang usus buntu, gigi berlubang. Nah, kita bahas yang pertama yaitu MAH atau dispepsia. Adalah sekumpulan gejala rasa tidak nyaman pada perut seperti mual, begah, nyeri, rasa terbakar di ulu hati. Penyakit MAH ada penyebabnya, misal radang lambung, infeksi bakteri, ada makanan pedas, kopi, stres. Jadi jangan stres. Kemudian cara mencegah penyakit MAH biar kita tidak kena MAH. Nanti makan dalam porsi yang kecil, tidak banyak-banyak, pelan-pelan kita akan makan. Menghindari makan asam, mengurangi makan minum pedas, berlemak, dan berkafein. Tidak berolahraga saat perut penuh, tidak berbaring setelah makan, tidak mager jadi orang. Nah, yang kedua, diare adalah buang air besar yang encer dan dengan volume lebih banyak daripada sebelum-sebelumnya. Penyakit diare itu penyebabnya karena kita mengkonsumsi makan atau minum yang terkontaminasi zat patogen, zat yang berbahaya. Kemudian lingkungan kita kotor, tercemarnya sumber air minum kita di rumah, mungkin sumber airnya kotor dari sumur atau dari tempat yang lain. Buruknya sistem sanitasi air yang membuat air jadi kotor ketika kita konsumsi. Cara cegah diare: cuci tangan sebelum makan, menjauhi makanan yang diragukan kebersihan, tidak minum air langsung dari keran, dan mengonsumsi makanan yang sehat. Sembelit atau konstipasi adalah gangguan pencernaan di mana penderita mengeluarkan feses keras. Penyebabnya adalah kurang mengonsumsi air putih, gaya hidup tidak sehat, sering menunda BAB, kurang mengonsumsi serat. Cara mencegahnya adalah kita banyak konsumsi makanan berserat, minum air putih yang banyak, konsumsi prebiotik. Tifus, tipes kalau orang bisa mengatakan, di mana demam tifoid adalah penyakit akut disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi. Cara mencegah tipes: menjaga kebersihan diri dan lingkungan, dijaga kebersihannya, menjauhkan makanan dari hewan pembawa penyakit, lalat, dan sebagainya, mencuci tangan setelah buang air pakai sabun, tidak jajan sembarangan. Usus buntu adalah radang yang terjadi pada usus buntu yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Penyebabnya adalah infeksi cacing atau bakteri. Usus tersumbat fesis, cedera bagian perut. Cara mencegah biar kita tidak terkena usus buntu adalah makan makanan berserat,
minum air putih yang banyak, makan dengan tenang, konsumsi makanan mengandung prebiotik. Nah, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya anak-anak, tadi sudah Pak Aziz sampaikan mengenai apa? Iklan. Ada dua, yaitu iklan media cetak dan elektronik. Bagus. Yang kedua yaitu mengenai apa? Gangguan pada organ pencernaan manusia. Ada diare, mah dan sebagainya tadi. Untuk mengetahui apakah kamu paham atau belum, secara kelompok dulu, Pak Aziz akan bagian tugas kelompok. Tugas kelompok nanti satu kelompok satu tugas dikerjakan bersama-sama. Tugasnya mengenai iklan dan juga mengenai gangguan pada organ pencernaan manusia. Diisi di situ apa yang tadi dilihat di video. Misal ada yang belum paham, belum jelas, belum mengerti akan bagaimana cara mengisinya, bisa bertanya ke Pak Aziz. Siap, paham? Oke. Akan saya bagikan tugas kelompok untuk materi tematik kita pada pagi hari ini, ya. Ada setiap kelompok mendapatkan 2 macam tugas kelompok yang harus diselesaikan. Sebelum mengerjakan, saya sampaikan dulu cara mengerjakannya. Yang pertama ada tugas kelompok muatan IPA. Di situ ada nama kelompok, diisi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Jelas? Kemudian perintahnya apa, Pak? Kamu disuruh untuk menyebutkan ciri-ciri iklan elektronik. Apa saja ciri-cirinya? Paham? Ada berapa ciri elektronik, kamu isi semua di situ. Yang kedua, tugas kelompok untuk muatan IPA. Ada beberapa perintah. Yang pertama, kamu mengisi beberapa penyakit pada organ pencernaan manusia. Penyakitnya apa saja? Contoh di situ ada mah, ya kan? Nah, mah apa pengertiannya? Ditulis di situ. Mah merupakan penyakit yang bagaimana? Terus kemudian mah disebabkan oleh apa? Nah, ditulis di situ. Di atasnya itu kan mah disebabkan oleh apa-apa gitu. Terus bagaimana gejala yang diderita oleh orang yang kena mah? Gimana perutnya? Bagaimana keadaannya? Bagaimana orang tersebut? Terus terakhir adalah bagaimana cara mengatasi agar kita tidak kena penyakit mah. Jelas, paham? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Yakin? Apa saya tidak bisa saya tanya? Ya. Oke, silakan dikerjakan. Waktunya sekitar mengerjakannya adalah 30 menit, ya. Dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Nanti hasilnya bisa disampaikan di depan kelas berkelompok bergantian. Oke, kelompok 1 maju mendemonstrasikan penyakitnya apa saja. Oke, waktunya sudah habis. Selanjutnya kelompok nanti maju ke depan bergantian. Kelompok 1, 2, 3, 4. Nah, untuk itu saya persilahkan kelompok 4 dulu untuk maju ke depan untuk menyampaikan hasil dari kerja kelompoknya. Siap? Oke, terima kasih. Silahkan maju. Nah, perwakilan. Kami dari kelompok 4 menyampaikan ciri-ciri iklan elektronik. 1. Iklan hanya sekilas. 2. Menggunakan gambar bergerak dan bersuara. 3. Menggunakan bahasa informatif. Penyakit mah, gejalanya adalah mual, begah, nyeri, rasa terbakar di ulu hati. Cara mengatasinya dengan makan dalam porsi kecil dan perlahan.
Mah disebabkan oleh makanan pedas dan kopi. Mah merupakan radang lambung dan sekumpulan rasa tidak nyaman pada perut seperti mual, begah, nyeri, rasa terbakar di ulu hati. Oke, bagus. Betul? Tepuk tangan semua. Terima kasih. Semua kelompok sudah maju ke depan, sudah menyampaikan hasil dari diskusi kelompoknya. Nah, kemudian selanjutnya sebelum kita tutup, pasti mau tanya terlebih dahulu, biar kamu saya cek, saya lihat paham enggak dengan materi tadi. Saya ambil beberapa anak yang nanti saya tanya dijawab. Okan, misalkan tadi kamu belajar apa kan mengenai mah, apalagi diare, apalagi gigi berlubang, bagus. Ziana, jadi belajar apa kamu sih? Gigi berlubang, radang usus, sembelit. Juga apa Cah? Jangan lupa kan iklan. Apa iklannya Amira? Iklan media cetak dan iklan media elektronik. Oke, saya rasa semua sudah paham, sudah mengerti. Akhirnya semuanya di rumah jangan lupa belajar sungguh-sungguh. Materinya ini dibaca lagi di rumah, dipahami, kerjakan soalnya. Boleh lihat materi dimanapun, di YouTube boleh, di Google boleh, buku bacaan di rumah boleh, semuanya boleh. Pokok yang positif. Untuk apa? Untuk menunjang kemampuanmu agar lebih baik. Jadi kita belajar tidak hanya melalui LKS, juga melalui media yang lain. Ya, paham? Siap? Oke. Untuk itu kali ini Pak Aziz punya tugas, ya. Tugasnya adalah tugas harus dikerjakan di rumah, yaitu mengerjakan LKS halaman 54. Ya, LKS tematik halaman 54 dikerjakan di rumah. Minggu depan kita bahas, saya nilai. Jelas? Ada pertanyaan? Tidak? Oke, pokoknya tetap semangat, tetap kompak kelas 5B. Jangan pernah membuat masalah di sekolah, ya. Harus tetap percaya diri jadi anak, ya, jadi anak yang santun, tutur katanya bagus. Kemudian apa? Hormat dan patuh pada bapak ibu guru di sekolah. Sama teman harus rukun, baik adik kelas maupun kakak kelas, ya. Nah, di kelas kompak, di lingkungan sekolah juga kompak. Belajar sungguh-sungguh, insya Allah nanti juga akan mengikuti hasilnya. Oke, saya rasa itu. Mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Pas akhir ya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari hari ini semuanya bermanfaat bagi kita, khususnya kamu. Amin amin ya robbal alamin. Maka itu Pak Aziz tutup dengan bacaan. Mari kita tutup, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.